Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam mempelajari ilmu fiqhi dan masih dalam baca kitab atau matan Umdat al-Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita masih dalam bab al-ibadat, pembahasan tentang ibadah, masih dalam kitab as-salah. Dan bab yang terakhir kita ambil adalah bab tentang apa? Ayo, istiqbal al-qiblah, hukum menghadap kiblat. Dan sekarang insyaallah ta'ala kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru. Di sebagian matan ada judulnya? Ada. Baik, bab as-sufuf. Bab atau pembahasan tentang hukum shaf dalam salat. Baik. Langsung saja kita masuk dalam hadits yang pertama. Qala al-muallif rahimahullah an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sawwu sufufakum. Sawwu dari kata sawa, menyamakan, menyetarakan, dari kata taswiyah. Dan disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan begitu pula para syurrah yang mensyarah kitab ini, hadits ini, mereka mengatakan kata taswiyah yang diinginkan makna umum, bukan hanya menyetarakan, mensejajarkan, meluruskan, tapi juga termasuk di dalamnya merapikan dan merapatkan. Yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya terhadap Umdatul Ahkam. Makanya terjemahannya sawwu sufufakum apa? Lurus dan rapatkan saf. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. Karena sesungguhnya lurus dan rapatnya saf adalah kesempurnaan salat. Ya, salat yang diinginkan pasti salat berjamaah. Baik, salat yang diinginkan adalah salat berjamaah. Dalam hadits ini subhanallah, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan pengajaran kepada para sahabat. Karena disebutkan dalam riwayat bahwa ucapan Nabi alaihi salatu wassalam di sini beliau ucapkan pada saat ingin memulai salatnya. Kata Nabi, sawwu sufufakum, luruskan dan rapatkan saf-saf kalian. Ya, dalam rangka memberikan pelajaran kepada para sahabat. Ya, bahwasanya, dan ini adalah inti pembahasan kita, disyariatkannya bersaf di dalam salat berjamaah. Disyariatkannya bersaf di dalam salat berjamaah. Dan ini adalah inti dari hadits. Menjelaskan tentang disyariatkannya bersaf di dalam salat berjamaah. Dan juga disyariatkannya untuk meluruskan dan merapatkan saf di dalam salat berjamaah. Sekarang kita membahas tentang hukumnya. Apa hukum meluruskan dan merapatkan saf dalam salat berjamaah? Para ulama berselisih menjadi dua pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat akan sunnahnya, dan di antara mereka ada yang berpendapat akan wajibnya. Yang mengatakan bahwa itu sunnah, mereka berdalilkan dengan dalil ini. Mereka berdalilkan dengan dalil ini. Mereka mengatakan Nabi alaihissalam memang memerintahkan untuk menyempurnakan shaf. Hanya saja perintah ini diikat oleh suatu sebab.
Apa itu? Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Kata Nabi, karena lurus dan rapatnya shaf termasuk dari kesempurnaan, bukan syarat sah, apalagi rukun. Berarti kalau dia termasuk dari kamaliyat atau mukammilat, penyempurna dari salat, apakah dia hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah, karena dia hanya sebagai penyempurna. Paham ini? Tapi sebagian ulama mengatakan akan wajibnya. Ya, sebagian ulama mengatakan akan wajibnya, dan di antara yang berpendapat akan wajibnya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, begitulah muridnya Ibn Rajab, dan juga Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Bahkan ini adalah pendapat dari banyak di kalangan ulama, dan di antaranya Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kata Al-Imam Bukhari, babun ismu man lam yatimmu aw lam yatimma as-sufufa. Bab tentang berdosanya seseorang yang sholat namun tidak meluruskan dan merapatkan shafnya. Nah, ini jelas dari Al-Imam Al-Bukhari, dan juga disebutkan oleh pensyarah Umdatul Ahkam, di antaranya Al-Imam Ibn Daqiq Al-Id. Kata beliau rahimahullah, ucapan Nabi SAW min tamamis salah, meluruskan dan merapatkan shaf termasuk dalam kesempurnaan salat. Kata beliau, yadullu ala anna dzalika matlub. Jelas menunjukkan bahwa lurus dan rapatnya shaf adalah perkara yang matlub, wajib. Paham ini? Bukan malah sunnahnya. Dan di antara dalil yang digunakan oleh orang-orang yang memandang bahwa ini wajib, hadits yang akan datang setelahnya. Hadits yang akan datang setelahnya. Nabi SAW bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Kata Nabi SAW, la tusawwunna sufufakum. Lam di sini jawab anil qasam al-mahdhuf. Takdirnya, wallahi la tusawwunna sufufakum. Demi Allah, tidakkah kalian ingin meluruskan dan merapatkan shaf-shaf kalian? Au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Atau kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan di antara kalian. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, maknanya Allah mencerai-beraikan antara kaum muslimin. Kata Imam Nawawi, ayyaqa bainakum al-adawata wal baghdha wa ikhtilafil qulub. Allah akan menjadikan di antara kalian ada permusuhan dan kebencian dan perselisihan hati. Subhanallah. Kata para ulama, jelas dalam hadis ini wa'id, ancaman yang diberikan oleh, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Untuk siapa? Orang-orang yang tidak meluruskan shaf salatnya. Telah berlalu kaidah, sempat kita singgung ya, dalam ilmu ushul fikih, di antara bentuk sesuatu yang wajib, apa tandanya? Adanya amr, itu yang pertama. Tapi kalau syahidnya di sini adanya wa'id, ancaman dan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Itu tanda bahwa sesuatu itu wajib. Paham tidak ini? Disebutkan oleh para ulama usul. Di antara yang menunjukkan akan bahwasanya perkara itu wajib, di antara dalilnya adanya ancaman, wa'id, hukuman yang akan diperoleh bagi orang yang meninggalkannya. Maksudnya, kalau orang yang meninggalkannya akan dihukum dan diancam oleh Allah, maka apa hukum melakukannya? Wajib berarti. Paham ini? Dan wallahu ta'ala alam, yang rajihnya adalah wajibnya untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Ini inti dari hadits. Kemudian ada beberapa faedah yang juga bisa dipetik di dalam hadits. Disebutkan oleh para ulama, hadits ini juga menunjukkan akan disyariatkannya sholat berjamaah. Dari sisi mana kira-kira?
Adanya shaf. Nabi SAW memerintahkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Shaf ini, kapan bisa dikatakan shaf? Kalau sholat berjamaah lebih dari satu. Kan? Paham ini? Baik. Nah, ini salah satu dalil juga yang menunjukkan akan disyariatkannya sholat berjamaah. Dan kemudian disebutkan, dan saya ingat faedah yang disebutkan oleh guru kami, Syekh Al-Fadil Abdullah bin Mar'i Al-Adani hafizahullah, dia katakan merapatkan shaf ini itu terkandung di dalamnya hikmah, fadilah, fawaid, keutamaan dan buah yang luar biasa dari sisi diniyah dan duniawiyah, duniawiyah dan ukhrawiyah, berupa pahala ataupun manfaat jismiyah, manfaat badaniyah. Kan disebutkan ternyata diteliti oleh para atibba, para ahli kesehatan, adanya sentuhan secara fisik itu akan mempengaruhi apa? Hubungan dari hati ke hati. Makanya jamaah kaum muslimin akan semakin kuat dan erat hubungan mereka itu dilihat dari sebagaimana kuat antara interaksi mereka secara fisik, termasuk dalam salat. Maka disebutkan hikmah dari merapatkan shaf, menyentuhkan antara kaki kita dengan kaki saudara kita, itu akan menciptakan apa? Al-hub wal ulfah, rasa cinta dan kasih sayang antara kita. Dan ini yang akan memperkuat apa? Jamaah kaum muslimin. Makanya dalam hadits tadi, apa kata Nabi SAW? Tidakkah kalian ingin meluruskan dan merapatkan shaf kalian? Ya, karena kalau tidak, apa balasannya? Allah akan menjadikan di antara kalian apa? Al-adawah, permusuhan, al-baghdha, saling marah, waftirakil qulub, dan hati yang terpecah belah. Ini salah satu hikmahnya. Kenapa? Karena meluruskan dan merapatkan shaf di antara keutamaannya itu tadi akan menghadirkan dan menciptakan ulfah, kasih sayang di antara kita, dan akan semakin mempererat hubungan hati antara kita dengan saudara semuslim. Paham ini? Ini di antara faedah dalam hadits ini. Right. Dan juga dalam hadits ini terdapat faedah disunnahkannya, ya, atau dibolehkannya imam itu berbicara setelah iqamah. Ya. Dengan dalil apa? Ucapan Nabi di sini. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, hadits ini sebagaimana dijelaskan dalam riwayat, ini Nabi sebutkan pada saat apa? Ingin mendirikan salat dan Nabi mengimami para sahabat. Nabi berucap kepada para sahabat hadits ini. Sawwu sufufakum, lurus dan rapatkan shaf kalian. Baik. Kemudian yang kedua, anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu qala. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Telah berlalu bahwa lam di sini apa? Jawab anil qasam. Dia jawaban dari sumpah yang dihapus. Apa takdirnya? Wallahi la tusawwunna. Kata Nabi SAW, demi Allah, tidakkah kalian ingin meluruskan dan merapatkan shaf kalian? Aw la yukhallifanna Allahu subhanahu wa ta'ala baina wujuhikum. Atau kalau tidak, kalau engkau tidak ingin meluruskan dan merapatkan shafmu, maka Allah akan mencerai-beraikan antara kalian. Muttafaqun alaih. Hadits ini disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Wali Muslimin, ada ini. Adapun dalam riwayat Muslim,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Kata Jabir atau kata Nu'man, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah yusawwi sufufana, meluruskan dan merapatkan saf-saf kami. Hatta ka'annama yusawwi biha al-kidah, sampai seakan-akan Nabi alaihi salatu wassalam meluruskan saf kami itu seperti meluruskan al-kidah. Al-kidah itu apa terjemahan situ? Anak panah ya? Disebutkan dalam sebagian syurah, al-kidah ini adalah anak panah itu tatkala dia sedang dipahat atau tatkala dia sedang pada saat ingin dilontarkan. Bagaimana seorang itu tatkala memahat atau ingin melontarkan anak panah? Dia pasti akan sangat teliti dalam mengukur kelurusannya. Paham ini? Nabi SAW tatkala meluruskan safnya para sahabat, Nabi luruskan dengan mubalaghah. Dengan apa bahasanya mubalaghah? Dengan betul-betul sungguh-sungguh. Sampai kata para sahabat ini seakan-akan Nabi meluruskan anak panah itu. Saking mubalaghahnya Nabi dalam perkara saf ini. Ini juga diantara dalil yang menunjukkan akan apa? Wajibnya meluruskan dan merapatkan saf. Karena apa? Perhatian Nabi yang luar biasa. Kemudian kata sahabat, hatta ra'a an qad aqalna anhu. Nabi lakukan itu sampai Nabi melihat, Nabi memperhatikan kita bahwa kita sudah paham apa yang Nabi inginkan. Kata para ulama, Nabi lakukan ini sampai sahabat butuh meluruskan safnya. Kemudian kharaja yawman faqama hatta kada ayyukabbira fara'a rajulan badiyan sadrahu. Sampai di kemudian hari Nabi pernah keluar, maksudnya untuk mendirikan salat bersama para sahabat. Faqama, Nabi pun berdiri hatta kada ayyukabbir, sampai Nabi sudah hampir takbir. Tapi ra'a rajulan badiyan sadrahu, Nabi tidak sengaja melihat ada seorang lelaki yang badian sadrahu, memajukan dadanya. Maksudnya dalam shaf ini, maju dadanya. Kemudian faqala, Nabi SAW pun berkata, ibadallah, wahai sekalian hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, demi Allah tidakkah kalian ingin meluruskan dan merapatkan saf-saf kalian? Aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau kalau tidak maka Allah akan mencerai-beraikan di antara kalian. Sama dengan riwayat sebelumnya, hanya saja riwayat Muslim ini terdapat kisah ya tentang hadits ini. Inti dari hadits ini masih sama dengan hadits yang sebelumnya, membahas tentang masyru'iyyat as-sufuf atau masyru'iyyat taswiyat as-sufuf, disyariatkannya untuk meluruskan dan merapatkan shaf dalam sholat berjamaah. Dan dalam hadits ini juga diambil pendalilan orang-orang yang mengatakan bahwa hukum merapikan shaf adalah wajib. Dari sisi mana? Coba. Ancaman, wa'id yang terdapat dalam hadits terhadap orang-orang yang menyelisihi perintah tadi. Nah, kalau ada perintah yang disebutkan wa'id, ancaman bagi orang yang menyelisihi perintah itu, menunjukkan akan perintah itu paham gini kaidahnya toh? Ini diantara faedah dari hadits. Dan juga diantara dalil sebagaimana yang kita ucapkan tadi, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mubalaghah, bersungguh-sungguh di dalam perkara ini, menunjukkan juga akan perkara ini wajib. Baik. Dan juga sebagaimana yang kita sudah sebutkan, makna dari la yukhalifannallahu baina wujuhikum disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Maknanya ayyaqa Allahu subhanahu wa ta'ala atau ayyuqi'a Allahu subhanahu wa ta'ala bainakum al-baghdha wal adawata wal baghdha wa ikhtilaf al-qulub. Maknanya Allah mencerai-beraikan antara kalian
Kata Imam Nawawi, Allah akan menjadikan di antara kalian adanya permusuhan, adanya saling benci, dan adanya perselisihan dalam setiap perkara. Nah ini subhanallah. Nah ini buah yang akan didapatkan oleh seseorang yang menyelisihi perintah syariat. Taib, dan di sini juga terdapat akan bolehnya seorang imam itu berbicara kepada para makmum sebelum melakukan salat, dan juga disunnahkannya imam menghadap kepada makmum sebelum mendirikan salat. Guna apa? Untuk meluruskan dan merapatkan shaf mereka. Baik. Dan juga dalam hadits ini terdapat disunahkannya untuk menjawab undangan selama undangan itu bukan undangan walimatul urs, undangan pernikahan, karena datang dalil yang khusus yang menjelaskan akan wajibnya. Tapi perlu diketahui, ingat, ya, hukum menjawab undangan ini disebutkan oleh para ulama juga perlu diperhatikan. Selama undangan itu tidak mengandung apa? Pelanggaran syar'i. Karena bahkan undangan yang wajib pun itu boleh untuk kita tolak kalau terdapat apa? Pelanggaran syar'i, ada musiknya, mungkin di sebagian acara orang awam ada homernya, ada banyaklah. Ya kan? Aurat, tabarruj, ikhtilat. Maka ini perlu dilihat. Kalau terdapat pelanggaran syariat, maka tidak apa-apa untuk kita menolaknya. Ini yang wajib, apalagi yang sunnah. Dan di sini juga terdapat bagaimana tawadhu dari Nabi alaihi salatu wassalam dan akhlak beliau alaihi salatu wassalam. Hadits berikutnya, An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Oh salah ya, tadi faedahnya ini saya baca. Afwan. Da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sona'athu lahu. Pernah neneknya, jaddah ini nenek. Kalau kakek, jaddun. Taib. Neneknya Anas bin Malik pernah mengundang Nabi alaihi salatu wassalam dan menjamunya dengan suatu makanan yang dia buat memang khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'akala minhu. Nabi pun memakan makanan itu. Tsumma qala, kemudian setelah Nabi makan, Nabi berkata, "Qumu fali usalli bikum." Berdirilah, maka aku akan salat bersama kalian. Nabi contohkan salat berjamaah itu bagaimana. Qala Anas pun berkata, "Faqumtu ila hasirin." Apa hasir di situ? Beja? Apa? Tikar. Nah. Di sini tidak ada penjelasannya. Hasir, tikar ya, sejadah mungkin ya. Baik. Kemudian faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubisa fanadahtuhu. Saya pun berdiri mengambil tikar yang kami punya, tikar yang sudah menghitam karena saking seringnya dipakai. Fanadahtuhu, maka kemudian aku pun menadahnya. Nadah ini punya dua makna, bisa menyiramnya dengan air dan bisa mencuci. Faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri di atasnya. Wasafaftu ana wal yatimu wara'ahu. Dan saya pun, kata Anas, bersama salah seorang yatim berdiri di belakang Nabi untuk membuat shaf salat. Wal ajuz, adapun orang tua kami, siapa yang diinginkan ini? Neneknya. Min wara'ina, dia berdiri di belakang kami lagi. Fa shalla lana raka'atain, dan Nabi pun kemudian salat mengimami kami 2 rakaat. Tsumman sarafa, kemudian setelah itu beliau pergi. Wali Muslimin, di riwayat Muslim,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi fa aqamani an yaminihi wa aqamal mar'a khalfana. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengannya. Dengan siapa ini? Anas. Wa bi ummihi, dan dengan ibunya. Fa aqamani an yaminihi, maka Nabi pun meletakkanku di sebelah kanannya. Wa aqamal mar'a khalfana, dan meletakkan wanita itu di belakang kami, kata Anas. Syahid dari hadits ini sama dengan hadits sebelumnya, juga menunjukkan akan disyariatkannya apa? Bersaf dalam salat berjamaah. Hanya saja dalam hadits ini disebutkan urutannya, ya kan? Urutannya dalam saf. Ya, karena namanya salat berjamaah itu boleh dilakukan bagi laki-laki dan perempuan. Wajib bagi laki-laki dan boleh bagi perempuan. Dalam hadits ini disebutkan, kalau begitu bagaimana modelnya dalam saf ini? Kalau kiranya berkumpul antara laki-laki dan perempuan, ada imam dan ada makmum, bagaimana bentuknya? Dijelaskan dalam hadits Anas. Kata Anas tadi apa? Anas dengan bersama salah seorang yatim ini anak kecil ya. Di mana dia berdiri? Di belakang Nabi. Perempuannya di mana? Neneknya? Di belakangnya Anas lagi. Nah, ini menunjukkan gambaran shaf dalam berjamaah. Khususnya kalau shaf itu diisi dengan imam, laki-laki dan perempuan. Nah, modelnya seperti itu. Imam berada di depan, jamaah laki-laki berada tepat di belakang imam, adapun jemaah perempuan berada di belakang jemaah laki-laki. Ini bentuknya. Ini kalau lengkap. Bagaimana kalau misalnya orang yang berjamaah 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Maka modelnya untuk perempuan sama. Mau bagaimanapun dia pasti berada di belakang shaf laki-laki. Yang berubah itu laki-lakinya. Kalau cuma 1 orang makmum, 1 orang imam, maka di mana tempatnya makmum? Di samping kanannya imam. Paham ini? Walaupun para ulama berselisih, ada yang mengatakan di kiri, ada yang mengatakan boleh di belakang. Tapi yang rajih ini, karena kata para ulama, tidak ada dalil yang menunjukkan akan bolehnya makmum yang sendiri di kiri imam atau di belakangnya. Yang ada dalilnya ini. Bahkan akan datang dalam hadits berikutnya, ya kan? Haditsnya Abdullah bin Abbas. Dikatakan dia sholat malam bersama Nabi berdua. Dia sholat di sebelah kirinya Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Nabi tarik tangannya, dipindahkan ke sebelah kanannya. Menunjukkan akan apa? Posisi makmum yang sendiri di sebelah imam, sebelah mananya? Kanannya. Paham ini? Baik, ini inti dari hadits ini. Dan di antara faedah dalam hadits juga, syahnya sholat seorang anak kecil yang belum balik, tapi selama dia mumayyiz. Apa dalilnya? Kira-kira. Aywa. Anak yatim yang ikut sholat bersama Anas. Apa kata Anas? Fasafaftu ana wal yatimu wara'ahu. Pada saat Nabi sudah memimpin sholat, Anas bersama salah seorang anak yatim sholat dalam satu shaf di belakang Nabi. Menunjukkan akan apa? Syahnya sholat berjamaah. Ya, seorang anak sobi yang belum balik, dan bolehnya dia bersaf dengan orang dewasa. Karena ada orang sekarang anak-anak itu dikasih saf khusus di belakang. Kenapa tuh tidak digabung? Masih kecil, memutus saf. Bagaimana caranya?
Apakah Nabi suruh mengulangi sholatnya? La. Paham ini? Nah, tapi ingat, selama dia mumayyiz. Karena dalam hadits ini, anak kecil ini paham akan hukum shaf, makanya dia berdiri di samping Anas. Ya, tapi kalau anaknya memang kejili-jili, tidak bisa diatur, ya, lebih bagus nasihatnya para guru-guru itu, para ulama, termasuk Ustaz Dzulqarnain juga hafizahullah. Dia bilang orang tua ini perhatikan anaknya. Jangan hanya semerta-merta mau diajak saja anaknya, diajarkan sholat. Walaupun kita lihat anaknya kita belum mumayyiz, belum bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana benar. Datang ke masjid cuma lari-lari, masuk di kolong kakinya orang. Ini katanya orang tua yang seperti ini lebih bagus dididik dulu anaknya di rumah, baru dibawa ke masjid. Pahamin ya? Jadi di sini terdapat dalil akan syahnya sholat seorang sobi, anak yang belum balik. Tapi ingat dengan syarat dia mumayyiz. Karena tamyiz itu yang menurut pendapat yang benar tidak harus orang balik baru tamyiz. Bahkan sebelum balik seorang anak bisa tamyiz. Banyaknya anak kecil sekarang yang sudah pintar, tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Sebaliknya banyaknya orang yang balik juga, masya Allah. Semakin besar semakin kurang ajar. Paham ini? Dan anak kecil sama sekali tidak memutus shaf. Tapi ingat ya, dengan syarat apa tadi? Mumayyiz. Dari dalil dari mana kita mengatakan yatim ini sobi? Karena yatim definisinya di sisi para ulama, jumhur ulama mengatakan yatim man mata abuhu wa huwa lam yablugh. Seorang anak yang meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum balik. Dalam keadaan belum balik. Ini mengeluarkan dua jenis orang. Yang pertama, orang yang belum balik tapi yang meninggal ibunya. Apakah yatim? Bukan. Atau orang yang meninggal ayahnya tapi berjenggot nih. Yatim? La. Paham ini? Nah, hadits yang berikutnya, dan ini hadits yang terakhir insyaallah taala, an Abdullah bin Abbas. Cocok nih? Jangan sampai lewat lagi jam 10 baru ditegur. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, dia pernah berkata, bittu inda khalati, aku pernah menginap di rumahnya bibiku Maimunah binti Al-Harith. Saudarinya siapa ini? Ibunya Ibn Abbas. Siapa nama ibunya Ibn Abbas? Ummu Ayo. Wih, masya Allah. Ahli sejarah ini. Allah. Mubarak Furian tuh. Bukan. Aku pernah menginap di rumah bibiku Maimunah bintil Harith. Faqama Nabi alaihi salatu wassalam yusalli minal lail. Kemudian di pertengahan malam Nabi alaihi salatu wassalam bangun untuk mendirikan salat malam. Faqumtu an yasarihi. Ini. Saya pun ikut salat bersama Nabi seraya berdiri di samping kirinya Nabi. Dia makmumnya Nabi tapi berdiri di samping kirinya. Kemudian kata beliau, fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi. Maka beliau pun mengambil kepalaku, memegang kepalaku, kan dia masih kecil ini. Bukan orang besar, masih kecil. Kemudian beliau apa? Aqamani an yamini. Beliau memberdirikanku di sebelah kanannya, memindahkan ke sebelah kanannya. Dalil jelas. Ya, masih tentang bentuk atau kaifiyah shaf seseorang dalam salat. Khususnya bentuk shaf seorang imam bersama seorang makmum, satu orang. Maka bagaimana bentuknya? Seorang makmum sendiri berdiri di samping kanan imam. Dari mana sisinya? Sisi pendalannya. Aywa. Nabi memindahkan Ibn Abbas. Karena andai kata boleh seorang makmum yang bersendiri sholat di samping kiri imam, Nabi tidak akan memindahkannya. Paham ini? Nabi akan biarkan saja di kiri. Paham? Atau kalau memang tempatnya harus di belakang imam, untuk apa Nabi berpindahkan dari kiri ke kanan? Kenapa tidak dikasih mundur saja?
menunjukkan bahwa posisi seorang makmum yang bersendiri berdiri di samping mananya imam? Di samping kanannya imam. Baik. Sampai di sini insyaallah taala kita cukupkan. Dan insyaallah taala besok kita akan masuk ke dalam bab yang baru, bab tentang al-imamah. Bab tentang imam dalam salat. Ada beberapa hadits ya. Wih, lumayan ini hadits imamah. Masya Allah. Masya Allah. Ini 2 pertemuan kayaknya. Sabar ya ikhwah. Ini Umdatul Ahkam juga lama. Karena darsnya kita alhamdulillah Sabtu Ahad. Nih, alhamdulillah. Naktafi bihada al-qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى ويؤتينا العافية والسلامة اللهم آمين